Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momentum hari Jumat yang sangat agung ini, di dalam suasana ibadah salat Jumat yang sangat mulia ini, kami mengajak diri kami pribadi dan para jamaah yang telah berhadir semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan sebenar-benar iman, tanpa tercampur sedikit pun dengan kesyirikan, dan takwa dengan sesungguh-sungguhnya, takwa dengan sebenar-benar takwa, takwa yang haqqa tuqatih, takwa dimanapun, takwa kapanpun, dan takwa bagaimanapun. Kemudian sama-sama kita mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permohonan kepada Sang Pencipta kita. Semoga kita diberikan keistiqomahan dengan ketakwaan tersebut, dengan keimanan tersebut, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini melainkan kita dalam kondisi berislam dengan Islam yang benar, Islam dengan penuh keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya seluruh penduduk negeri, baik mereka para penguasa ataupun masyarakatnya, mereka itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka itu benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berakidah dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, tanpa tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Kemudian seluruh penduduk negeri, baik penguasa, baik masyarakatnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan secara totalitas apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Mereka juga siap meninggalkan secara totalitas apapun yang Allah larang. Maka janji Allah kepada hambanya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah berjanji kepada kita semuanya sebagai hambanya, Allah turunkan keberkahan baik dari langit, dan Allah juga akan bukakan keberkahan dari bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seluruh penduduk negeri benar-benar beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh penduduk negeri benar-benar menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan turunkan hujan yang penuh keberkahan. Dengan hujan tersebut para petani akan mudah bercocok tanam. Dengan dia nanti bercocok tanam akan diberikan hasil yang memuaskan dari panennya. Allah akan berikan keberkahan di lautan. Para nelayan mudah mencari ikan. Allah akan berikan keberkahan di hutan-hutan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pohon-pohon herbal yang bisa dijadikan obat-obatan, pohon-pohon yang kemudian bisa dijadikan papan-papan untuk kita bikin perumahan. Allah pastikan kepada kita, dan Allah pasti ketika berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya ketika berjanji. Ketika Allah katakan Allah pasti akan bukakan pintu rahmat, pintu berkah dari langit dan bumi, maka itu pasti terjadi. Tapi saudaraku, dengan syarat, dua cuma syaratnya. Pastikan penduduk negeri semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya penduduk negeri itu, baik para penguasanya, baik masyarakatnya, sudah tidak lagi mengindahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan sudah mulai merajalela di mana-mana, ketakwaan sudah tidak lagi diwujudkan dalam kehidupan, maksiat sudah mulai merajalela di mana-mana, maka sungguh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau tidak demikian, maka Allah juga tidak akan pernah enggan dan segan untuk menghadirkan ke negeri kita ini musibah demi musibah. Maka saudaraku, pastikan negeri kita ini terisi oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah akan memberikan azab kepada negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 golongan
yang apabila 4 golongan ini sudah mulai bermunculan di sebuah negeri dimanapun kita tempat berada, maka musibah dipastikan akan mudah datang. Karena saudaraku, Al-Quran menginformasikan kepada kita, hadis-hadis yang sahih telah menginformasikan kepada kita, ketika maksiat sudah merajalela, ketika praktek maksiat sudah merajalela, maka akibatnya nanti musibah akan mudah datang. Siapa mereka 4 golongan ini? Mereka adalah pertama, ketika pemaksiat sudah merajalela di mana-mana. Perjudian sudah dipraktekkan terang-terangan. Perzinaan juga sudah merebak. Narkoba dikonsumsi terang-terangan. Pembunuhan dilakukan tanpa kasih sayang sesama muslim. Korupsi juga dipraktekkan hari ini di negeri kita. Saudaraku, ketika fenomena anak durhaka kepada orang tua hari ini juga di mana-mana. Intinya saudaraku, ketika pemaksiat sudah merajalela, maka siap-siap bencana datang. Yang kedua, P kedua saudaraku, ketika sudah mulai ada pemberi fasilitas untuk maksiat ini. Hari ini maksiat difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Hari ini kita saksikan bersama maksiat dilegalisasikan oleh oknum-oknum tertentu yang mereka mungkin punya jabatan di negeri ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberi fasilitas di sini tidak hanya bermaksud memberi tempat saja. Namun ketika para penguasa, oknum-oknum para penguasa, ketika mereka-mereka para pejabat yang diamanahkan untuk menjaga agama ini, jangan sampai kotor agama kita ini dengan maksiat-maksiat, namun mereka malah yang memberikan izin menandatangani sebuah kegiatan yang di situ mengandung maksiat di dalamnya, sungguh orang ini juga termasuk telah memberi fasilitas untuk bermaksiat kepada penduduk negeri. Ketika pemaksiat sudah merajalela, ketika pemberi fasilitas maksiat sudah ada, yang P ketiga muncul, yaitu sudah ada pelindung-pelindung maksiat. Maksiat sudah ada pelindungnya. Baik mereka oknum-oknum para penguasa ikut juga tampil melindungi maksiat. Baik mereka para pejabat yang berbaju jas, mereka juga ikut sudah memberi pelindungan terhadap maksiat. Muncul hari ini oknum-oknum yang berbaju loreng, oknum-oknum yang berbaju coklat juga ikut tampil memberi fasilitas dan juga menjadi pelindung-pelindung maksiat. Maka sungguh saudaraku, negeri tersebut akan sangat mudah Allah hantarkan musibah dan musibah. Pemaksiat merajalela, di mana di negeri tersebut sudah ada pemberi fasilitas maksiat dan maksiat sudah ada pelindung-pelindungnya. Dan juga P keempat, kita hanya menjadi penonton-penonton saja. Kita hanya menjadi penonton maksiat di negeri ini. Tidak berani kita cegah itu maksiat. Bahkan kita yang katanya ulama, kita yang katanya para tungku, para alim ulama, para asatidzah, pemuka-pemuka agama, dan bahkan kita yang telah diberikan amanah sebagai penguasa di negeri ini, terkadang kita juga ikut diam semuanya, membiarkan maksiat terjadi. Maka saudaraku, ketika kita menjadi penonton saja, maksiat di depan mata kita menjadi penonton saja tanpa kita cegah, maka siap-siap negeri ini akan datang bencana. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman." Siapapun di antara kita yang melihat kemungkaran terjadi, siapapun dia, tidak terbatas pada para penguasa. Hari ini kita sering mendengar bahwa seakan-akan hadis ini ketika Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Siapa saja yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, seakan-akan tangannya hanya para penguasa. Tidak demikian saudaraku. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, man ra'a di sini siapapun dia, bukan hanya para penguasa. Siapapun yang memiliki kekuatan, ketika dia menyaksikan maksiat, maka dia berkewajiban untuk mencegahnya. Kemudian siapapun dia, ketika ia melihat kemungkaran namun dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, dengan kekuatannya, maka solusi kedua Rasulullah berikan kepada kita, fa illam yastati' fa bilisani, maka cegahlah dengan lisannya, nasihatkan ia, lakukan aksi-aksi untuk supaya maksiat itu jangan nyaman di negeri ini. Cegah dengan lisan, dakwahkan mereka.
Siapa mereka? Siapapun yang memiliki kemampuan berdakwah dengan lisan, baik mereka para ulama, baik mereka masyarakat biasa, intinya gunakan lisan untuk mencegah maksiat. Saudaraku, ketika itu juga tidak mampu, maka kita harus mencegahnya dengan hati kita. Apa makna mencegah kemungkaran dengan hati? Kita berikrar dalam hati kita bahwa itu benar-benar maksiat. Tidak ada tawar-menawar. Kalau memang itu maksiat, yang maksiat. Tidak mungkin maksiat jadi ibadah. Kemudian kita menjauh darinya. Itulah hakikat mencegah kemungkaran dengan hati kita. Namun pertanyaannya, saudaraku, ketika kita yang diberikan amanah untuk menjadi para penguasa di negeri ini, ketika kita telah diberikan kemampuan oleh Allah, mendapatkan ilmu dari Allah menjadi alim ulama, namun tidak ada satupun lagi di negeri ini mencegah kemungkaran, baik dengan tangannya, dengan kekuatannya, baik dengan lisannya, dengan dakwahnya. Semua pada diam. Apakah semua kita pada lemah iman semuanya, saudaraku? Karena Rasulullah mengatakan ketika pencegahan kemungkaran itu hanya dengan hati, wa huwa adhaful iman, itu berarti selemah-lemah iman. Pertanyaannya, apakah seluruh penduduk negeri sekarang ini sudah lemah imannya sehingga maksiat hanya bisa ditonton saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, apa yang mesti kita lakukan saat ini? Kita harus lakukan gerakan taubat serentak. Kita harus taubat bareng, saudaraku. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Mari kita melakukan taubat serentak. Saudaraku, taubat itu jangan nanti-nanti, karena nanti keburu mati. Taubat itu jangan kapan-kapan, karena nanti keburu dikafani. Saudaraku, hari ini kita sedang berada di atas tanah, namun nanti pasti tanahlah yang akan berada di atas kita. Maka mari kita mohon ampun sebelum ditimbun, bertaubat sebelum kita masuk kubur. Ini yang dapat kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya.